Seorang lelaki tua berusia sekitar 70 tahun menggantung seorang gadis di atas. Dia mengambil gunting, cepat memotong celana gadis itu. Gadis itu berjuang mati-matian, tapi lelaki tua itu melanjutkan. Selanjutnya, dia mengeluarkannya dari kulkas. Satu cangkir susu lalu panaskan kembali. Dia memasukkan tabung ke dalam cangkir susu panas itu. Di dalam cangkir ada beberapa helai rambut yang mengambang di permukaan susu. Lalu, dia perlahan mendekati gadis itu. Gadis yang sangat ketakutan. Sekarang, dia merasakan ketakutan yang sebenarnya. Apa yang akhirnya dilakukan gadis ini, yang membuat lelaki tua ini memperlakukannya dengan sangat kejam? Namanya Rocky. Mencuri untuk mencari nafkah. Di grupnya ada dua orang lagi, Alex dan Manny. Mereka bisa membobol rumah hanya dalam 12 detik. Hari ini mereka menemukan target baru. Pemiliknya adalah orang tua buta. Dia pensiunan tentara. Putrinya ditikam dan meninggal setahun yang lalu. Jadi orang tua itu menerima sejumlah besar uang asuransi. Jumlah yang begitu besar membuat ketiga orang ini serakah. Mereka memutuskan untuk menyelesaikan misi ini dan mencuci tangan mereka. Malam harinya, ketiganya mendobrak masuk ke rumah orang tua itu. Rocky memanjat jendela untuk masuk ke dalam. Dia menemukan perangkat alarm keamanan di rumah. Lalu dia mematikannya. Lalu, Rocky membuka pintu, agar dua lainnya bisa masuk. Ketiganya melepas sepatu dengan hati-hati. Lalu mulailah mencari brankas. Uang masuk ke kamar orang tua. Dia mengeluarkan botol. Dia akan melepaskan obat bius. Mendadak, orang tua itu duduk lagi. Manny kaget. Dia mengerucutkan bibirnya agar tidak mengeluarkan suara. Dia pikir saya ditemukan oleh orang tua. Tapi tidak, orang tua itu hanya ingin bangun untuk mematikan TV. Dia melihat orang tua itu berbaring di tempat tidur lagi. Manny dengan cepat melepaskan gas anestesi. Melihat orang tua itu terlihat koma, Manny mulai berbicara dengan bebas dengan dua lainnya. Sekarang, pintu terkunci menarik perhatian mereka. Rocky menduga uang disembunyikan di ruangan ini. Manny dengan cepat mengeluarkan alat. Tapi tidak peduli seberapa keras dia membongkar. Kunci pintu masih kokoh seperti dulu. Habis cara, Manny harus mengeluarkan pistol. Tapi Alex tidak setuju dengan tindakan Manny ini. Jika menggunakan pistol untuk mencuri, kasus kali ini akan berbeda. Orang tua itu akan bisa melawan mereka secara legal. Tapi Manny tidak mendengarkan. Dia menembak kunci pintu dengan pistol. Alex tidak bisa meyakinkan dua lainnya. Dia sendiri harus meninggalkan dulu. Tapi saat Alex hendak membuka pintu, lalu orang tua itu tiba-tiba muncul. Dua pencuri memasuki ruang latihan. Tertangkap basah oleh orang tua buta di pertempuran. Manny buru-buru menjelaskan. Dia bilang dia mabuk jadi dia tidak hati-hati masuk ke rumahnya. Tapi lelaki tua yang menginjak kunci pintu itu ditembak jatuh ke tanah olehnya. Manny juga tidak lagi disembunyikan. Dia mengancam orang tua itu untuk tidak melakukan hal bodoh. Tapi lelaki tua itu terus meraba-raba ke depan. Orang tua itu melakukan serangan mendadak, menangkap Manny. Berdasarkan pengalaman tempur saya selama bertahun-tahun, orang tua itu dengan cepat menang. Orang tua itu mencuri pistol dari tangan Manny. Rocky diancam imobilitas di tempat. Manny buru-buru memohon pada orang tua itu untuk memaafkannya. Orang tua itu memutuskan untuk melepaskannya. Mendadak, Rocky terlalu takut untuk berbicara. Dia buru-buru bersembunyi di samping lemari. Alex yang berada di luar saat ini juga mendengar suara tembakan. Dia mengikuti suara untuk menemukan. Hampir menabrak orang tua. Dia maju ke depan dan lihat. Dia melihat orang tua mengganti kunci pintu. Lalu dia pergi ke depan lemari. Sebenarnya semua uang orang tua itu disembunyikan di sini. Seluruh proses ini dilihat oleh Rocky. Saat ini Alex juga masuk ke dalam. Dia berniat membawa Rocky pergi dengan cepat. Tapi Rocky menghentikannya. Rocky memasukkan password yang dia lihat tadi. Sukses membuka brankas. Di dalam, ada 100 yuan. Dua orang mengambil semua uang dan bersiap untuk melarikan diri dengan tenang. Lalu mereka menemukan orang tua itu lagi. Sebenarnya orang tua itu keluar untuk menangani mayatnya. Dua orang mundur. Hanya terdengar satu suara, lantai lama berisik. Pria tua itu meletakkan mayatnya. Dia mulai mendengarkan. Mendadak, dering telepon memutuskan keraguan lelaki tua itu. Dia terus membuang mayatnya. Pintu depan terkunci. Dua orang memutuskan untuk melarikan diri melalui lorong bawah tanah. Tapi sekarang, orang tua itu tiba-tiba mencium bau apek. Dia membungkuk untuk mencari. Ada dua pasang sepatu. Dia mengambil sepasang untuk mencium baunya. Adalah aroma wanita. Jadi, pencuri bukan hanya satu orang. Di sini, keduanya ditemukan. Ada sebuah rahasia besar di ruang bawah tanah. Pria tua itu memenjarakan seorang gadis muda di sini. Rocky ingin membantu gadis itu. Tapi Alex merasakannya. Jangan khawatir tentang masalah orang lain. Lebih baik cepat pergi dari sini. Gadisnya melihat situasi ini. Cepat tarik koran. Rocky pergi ke sana untuk melihat. Jadi gadis ini yang tusuk putri orang tua itu sampai mati. Tidak ada waktu untuk bertanya banyak. Dua orang dengan cepat melepaskan ikatan gadis itu. Mereka akan mengambil gadis ini dan kabur dari sini. Tapi sekarang, orang tua itu kembali. Gadis ini telah dipenjara oleh seorang lelaki tua buta selama lebih dari 300 hari. Untungnya Rocky dan Alex menemukannya. Dua orang dengan cepat melepaskan ikatan gadis itu. Ketiganya kabur bersama. Mereka akhirnya menemukan jalan keluar. Tapi saat Alex membuka pintu itu, orang tua itu tiba-tiba muncul.
Dengan satu tembakan melukai Alex. Dia menembak lagi 1 kali. Gadis malang terkena peluru dan tewas. Lalu orang tua itu masuk. Setelah dia tahu gadis lain sudah mati, dia memeluknya dan menangis sedih. Sepertinya gadis ini juga cukup penting bagi lelaki tua itu. Orang tua yang marah mengunci pintu lagi. Lalu dia memutuskan pasokan listrik. Pelaku di dalam malam itu sangat biasa dengan dia. Tapi tidak demikian dengan Rocky dan Alex. Alex sembarangan membuat suara. Orang tua itu menemukannya dan mencengkeram lehernya. Beruntung, pistol orang tua itu kehabisan amunisi. Alex mengambil kesempatan untuk merobohkan rak. Kemudian membawa Rocky kabur. Tapi sekarang, anjing orang tua menemukannya. Keduanya segera bersembunyi di sebuah ruangan di lantai 2. Alex membiarkan Rock masuk ke saluran ventilasi terlebih dahulu. Saat dia akan masuk, anjing mendobrak pintu, dan menggunakan otoritas seekor anjing dorong Alex keluar jendela. Berikutnya, orang tua itu melepaskan tembakan yang menyebabkan dia jatuh ke tanah. Sisi ini, saat melarikan diri, sayangnya Rocky ditangkap oleh orang tua itu. Dia melakukan beberapa pukulan. Rocky mengalami koma. Sampai dia bangun, dia mendapati diri dia digantung oleh orang tua itu. Orang tua itu juga menceritakan keseluruhan ceritanya. Ternyata gadis yang meninggal itu memiliki kewajiban untuk melahirkan lelaki tua itu. Tapi sekarang semua sudah selesai. Jadi Rocky harus menggantikannya. Rocky berteriak minta tolong, tapi lelaki tua itu tidak berniat berhenti. Mendadak, Alex menangkapnya tepat waktu. Alex melepaskan Rocky. Setelah mencoba beberapa kunci berturut-turut, Alex akhirnya berhasil membuka pintu. Tapi kali ini orang tua itu mengejarnya lagi. Selamat tinggal dengan Alex. Rocky ditangkap orang tua itu lagi. Tapi Rocky sekarang telah melihat tombol polisi. Dia dengan cepat mengambilnya dan menekan tombol. Sirine polisi menggelegar, mengganggu orang tuanya. Rocky mengambil kesempatan itu, pukul orang tua itu berkali-kali dengan cepat. Terakhir, Rocky meninggalkan tempat ini dengan sejumlah besar uang. Tapi tidak lama, Rocky melihat di berita, sebenarnya orang tua itu belum mati. Dia juga dianugerahi gelar pahlawan anti perampokan. Tapi anehnya, orang tua itu tidak pernah mengatakan bahwa dia kehilangan banyak uang. Tapi Rocky tentu tidak menyangka, alasan orang tua itu tidak memberitahu. Ini karena takut dia menculik orang lain. Pembunuhan dengan tubuh tersembunyi diekspos di depan umum. Rocky juga mendapat pelajaran dari kematian 2 sahabat. Tidak ada apapun yang terjadi. Jangan main-main dengan membobol rumah orang aneh. Oke, video hari ini berakhir sudah selesai. Jika suka jangan lupa klik like dan share. Sampai jumpa lagi.